Kalimantan Tengah ini memiliki karakteristik ekosistem yang berbasiskan pada daerah aliran sungai, di mana Sungai Kahayan merupakan salah satu sungai terbesar dari 11 sungai yang ada di Kalimantan Tengah. Das Kahayan ini merupakan karakteristik yang unik ya, karena di kawasan hulu itu dia merupakan kumpulan dari hutan hujan tropis dataran tinggi, sementara di wilayah hilir itu terdapat karakteristik gambut, ekosistem gambut, di mana dia memiliki keunikan dalam konteks hidrologi air dan juga penyimpanan karbon, sehingga wilayah hilir Kahayan ini juga merupakan wilayah yang kemudian menjadi salah satu wilayah proyek-proyek percontohan untuk mereduksi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, namun inisiatif lokal ini belum menjadi bagian yang kemudian diadopsi dalam konteks proyek-proyek REP. Kami turun-menurun hidup rukun damai di pinggir Sungai Kahayan, kiri kanan Sungai Kahayan ini. Coba boleh saja saudara lihat kebun karet, kebun getah kami, karena kami hidup di sini itu hidup tergantungan dengan air hutan di daerah kami. Jadi penduduk sini pada intinya mereka itu kerja di das Sungai Kahayan, mencari ikan sambil manu itu pekerjaannya sambil bikin ladang, sambil nebas-nebas. Hidup kami ya makmur, cari ikan itu bisa dapat banyak. Begitu juga menuri, cari rotan, bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga. Nah, jadi beginilah kami yang hidup di pinggir Sungai Kahayan ini, bertergantungan dengan das Sungai Kahayan. Nah, itu. Sungai Kahayan itu tempat ibu kan mencari nafkah untuk anak cucu saya sampai sekarang. Jadi pekerjaan ibu ini tinggal di rumah tangga aja. Kalau musim kemarau kan nuri, bisa cari ikan. Saya kerja sebagai nelayan, tiap harinya pergi ke kanal ini cari ikan pakai klotok yang seperti ini, terus alat-alat kita seperti tempirai, lambal, pakai alat tradisional seperti ini kan awet kelihatan, itu biasa dapat ya lumayan lah ibaratnya kalau kita kerja seperti ini. Tiap harinya ya seperti ini, berangkat dari rumah jam 5, terus ngangkat tempirai, terus ngambil sayur tiap hari itu. Ya kalau Sungai Kahayan itu kan tempat kita hidup, tempat kita kerja,
itu masyarakat berbengkel, terutama untuk masa depannya itu ya Sungai Kahayan itu loh tempat pencaharian untuk makan, untuk segala, ya ibaratnya orang yang kerja nelayan seperti kita ini kan mengharapkan di situ. Kearifan lokal yang ada di masyarakat adat ini sangat luar biasa. Bahkan ini juga salah satu ya, penyangga untuk lajunya perubahan iklim di Kalimantan Tengah. Nah, cara-cara tradisional ini dia arif dan bijaksana mengelola sumber daya alam yang secara turun-temurun melalui tradisional, kearifan lokal, bahkan banyak potensi-potensi yang ada di wilayah masyarakat hukum adat itu sendiri yang digali dengan cara-cara mereka. Nah, sumber daya alam yang berlimpah ini itu penting dijaga untuk masyarakat adat. Kenapa? Orang lain memandang hutan adalah sebagai nilai-nilai uang, tetapi masyarakat adat memandang hutan bukan nilai-nilai uang, tapi lebih dari nilai-nilai uang, yaitu tempat kehidupan mereka. Kekhawatiran kami terhadap gas ini, jika masyarakat adat tidak diakui secara mutlak dalam hal pengelolaan, pemanfaatan, dan juga pelestarian sumber daya alam ini, akan punah dihantam oleh ya, perkebunan, pertambangan, non-tambang, dan sebagainya. Ini ancaman bagi ruang-ruang masyarakat adat terhadap ruang wilayah adat, terhadap tata kelola masyarakat. Ini menjadi ancaman yang luar biasa. Dengan tegas Pak, kami menolak sawit. Soalnya dengan sawit masuk, itu artinya sama dengan membunuh kami masyarakat yang kecil kayak gini. Terutama saya yang hidup dari hasil hutan, kalau masuk sawit ya artinya itu kan membunuh kami. Jadi kami mohon itu kan dengan pemerintah, ya tolonglah sawit di daerah Panama Tinggang ini tolong dibatalkan, dicabut aja izinnya itu. Nah, ini juga penting untuk kita menyelamatkan ini. Baik dari sisi kawasannya, juga harus diselamatkan masyarakat adatnya. Terutama harapan kita ke depan adalah bagaimana membangun regulasi-regulasi yang berwawasan lingkungan, yang berwawasan masyarakat adat, sehingga ini bisa terkapir dengan baik. Oleh sebab itu, program inisiatif Kahayan ini harapannya untuk mengkapir itu, sehingga program ini bermanfaat bagi masyarakat adat di sekitar Das Kahayan dan umumnya di ruang lingkup beberapa kabupaten, misalnya Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, dan Kota Palangkaraya yang menjadi pusat ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah. Salah satu yang menjadi penting adalah bagaimana memastikan pengakuan terhadap wilayah kelola rakyat di Das Kahayan ini, karena wilayah yang kemudian sudah menjadi wilayah yang sejak dulu mereka pergunakan ini terancam oleh investasi, sehingga mereka harus memastikan hak-hak mereka untuk diidentifikasi dan kemudian didorong menjadi satu kebijakan pemerintah yang mengakui hak-hak dan ruang-ruang wilayah kelola mereka. Walhi bersama dengan 5 lembaga lainnya berinisiatif untuk membuat satu program Kahayan inisiatif untuk pertama ini memastikan wilayah-wilayah kelola masyarakat ini terdokumentasi dan
teridentifikasi terkait dengan wilayah kelola mereka. Kami melakukan pemetaan terhadap wilayah Das Kahayan ini. Kemudian kedua, kami juga melakukan riset-riset terkait dengan pola pengelolaan sumber daya alam dan juga penyebaran masyarakat Dayak Ngaju di Das Kahayan. Dan yang ketiga, kami juga akan melakukan kampanye untuk memastikan bahwa inisiatif-inisiatif lokal yang dilakukan oleh masyarakat ini juga menjadi satu kebijakan yang harus diadopsi oleh pemerintah dan juga proyek-proyek yang untuk penyelamatan hutan saat ini. 3,5 kilo kemarin. Nah, jadi kita sesuaikan di kehutanan kemarin sesuai dengan dari sisi administrasi bukankah di sana pembatasan dengan Pak? Iya di sini. Kenapa peta itu penting? Terutama peta itu untuk melindungi hak-hak masyarakat di sekitarnya, terutama di wilayah kelolanya. Di dalam sepanjang Das Kahayan itu ada 11 desa. Ada 11 desa yang mengusulkan pemetaan partisipatif. Itu yang kami fasilitasi. Nah, di dalam proses pemetaan itu sendiri, kita pertama-tama ada melakukan pelatihan di tingkat desa. Pelatihan itu untuk supaya masyarakat mengenal apa itu GPS, terus bagaimana cara mengambil titik koordinatnya. Terus ada juga setelah mengambil titik koordinat ada juga pembuatan peta manual. Itu juga kami lakukan sebelum melakukan ke lapangan. Nah, setelah itu kita akan membentuk tim dan pembuatan skate di wilayah kelola yang menurut masyarakat setempat wilayah kelolanya seperti apa, terus data apa saja yang diambil di dalamnya. Dan setelah pembuatan skate, kita akan langsung turun ke lapangan mengambil titik koordinatnya, di mana yang di dalam skate itu ada titik-titik penting yang sudah dicantum dan ditulis di dalamnya. Ada wilayah kebun, terus ada juga wilayah rawa, wilayah keramat, hutan, dan segala macam. Setelah pengambilan titik koordinat selesai dan tim itu semua berkumpul, terus data itu kami bawa ke Palangkaraya untuk didigitasi, biar keluar petanya itu peta digitasi bukan peta manual. Nah, setelah peta digitasi itu diolah, itu nanti akan dibawa lagi ke tingkat desa untuk melakukan namanya verifikasi. Dalam verifikasi itu kita akan jelasin isi dalam peta itu sendiri sesuai dengan data yang kita ambil di lapangan. Misalkan di dalam verifikasi itu ada kesalahan, misalnya ada kekurangan dari nama sungai dan segala macamnya, itu akan kita tambah sama-sama waktu verifikasi itu. Dan setelah verifikasi itu selesai dan tidak ada lagi kesalahan di dalam peta, kita akan cetak peta itu sendiri, dan di dalam peta itu disahkan oleh terutama kepala desa, terus dari kecamatan juga, dan itu juga diketahui oleh tokoh masyarakat. Ada juga mengetahui mantir adat juga yang menandatangani untuk mensahkan peta. Dan terus yang ini lagi ada desa berbatasan itu juga menandatangani dalam peta karena menyatakan bahwa benar bahwa ini adalah wilayah kelola desa yang sesuai yang ada di peta itu sendiri. Jadi wilayah administratif menjadi kekuasaan desa itu gitu. Di dalam peta itu sendiri juga kami juga ada melampirkan dan membuat dokumen juga untuk lampiran peta. Jadi di dalam dokumen itu ada perencanaan, terus di dalam dokumen itu juga dilampirkan sejarah desa, terus ada beberapa terkait di dalam desa itu sendiri, ada jumlah penduduk dan segala macam. Dia jadinya seperti profil desa, tapi itu lebih detail lagi karena kita benar-benar lakukan di lapangan dan itu sampai perencanaan. Ketika wilayah mereka diakui, artinya inisiatif dan kebijakan-kebijakan lokal harus dipastikan itu bisa berjalan. Kemudian memastikan pembangunan itu berdasarkan kebutuhan mereka, dan itu didesain dari kampung-kampung yang ada di sekitar Das Kahayan.
dan kebijakan-kebijakan itu tentunya itu diarahkan kepada kepentingan-kepentingan komunitas yang tinggal di sungai dan wilayah kelola itu, sehingga pengakuan itu berimplikasi terhadap perekonomian dan juga hak-hak dasar mereka. Kalau menurut saya, selaku orang tua di sini, selaku tokoh masyarakat di sini, kegiatan yang dilakukan oleh inisiatif Kahayan itu bagus, sangat mendukung untuk masyarakat, sangat mendukung itu. Seperti tapal batas, segala apalagi termasuk tanah-tanah adat. Nah. Kami merasa sangat terbantu sekali gitu dengan masyarakat desa kami, sehingga ada beberapa desa yang memang sudah, artinya sudah ada kemajuan, mereka sudah sedikit banyak sudah ada lah cikal bakal untuk peta batas desanya gitu. Harapan kami semoga hasil pekerjaan kegiatan dilaksanakan Walhi benar-benar bisa memberikan masukan yang positif buat pemerintah daerah dalam pengelolaan baik lingkungan, perkebunan, kehutanan, sehingga benar-benar bisa untuk mesejahterakan masyarakat gitu kan. Soalnya kita sekarang sudah mengubah pola mindset supaya pembangunan itu memang keinginan dari masyarakat bawah, mereka ingin seperti apa daerahnya, membangun seperti apa, kita pemerintah hanya memfasilitasi.